Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Kembali lagi dalam podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga episode ke-22. Nah, tema kali ini adalah tentang identifikasi dan antisipasi persoalan pada pemutakhiran data pemilih Pilkada tahun 2024. Nah, kawan JDIH, sudah ada yang tahu belum apa sih yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih? Nah, pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih melalui pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purbalingga atau PPK dan PPS dan petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, pada tanggal 24 Juni 2024, KPU Kabupaten Purbalingga telah melantik petugas pemutakhiran data pemilih di setiap desa atau kelurahan. Dan dengan turunnya keputusan KPU nomor 799 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, maka akan kita identifikasi persoalan-persoalan apa saja yang biasa mungkin terjadi pada saat nanti pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Nah, kawan-kawan JDIH, pada kesempatan kali ini JDIH KPU Kabupaten Purbalingga menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang punya JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Siapa lagi kalau bukan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Purbalingga, Bapak Dr. Imam Nur Hakim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah kabar baik Mas Bian. Ini bukan saya yang punya JDIH ya. Oh bukan ya? Yang punya JDIH KPU Purbalingga. Oh gitu. Siap Pak Imam, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Imam di tengah kesibukannya. Nah, Pak Imam, kemarin kan KPU Kabupaten Purbalingga sudah melantik ya Pantarlih di Pilkada tahun 2024. Dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, berarti di tanggal 24 Juni kemarin itu Pantarlih itu sudah bisa langsung bekerja ya Pak ya? Iya betul. Jadi tanggal 24 Juni kemarin sudah dilantik ya petugas pemutakhiran data pemilih oleh PPS ya. Di seluruh daerah desa di Kabupaten Purbalingga jumlahnya 1946. Oh, ya kan? Siap. Jumlah Pantarlih kita itu. Jadi praktis setelah dilantik tanggal 24 itu mereka sudah mulai bekerja. Sudah mulai bekerja proses, ya. Coklit ya di masing-masing daerah masing-masing ya. Baik. Coklit itu adalah pencocokan dan penelitian data pemilih. Ya. Siap. Nah, itu kan bagian dari pemutakhiran data pemilih. Baik. Nah, dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian atau biasa kita sebut coklit ya, tugas dari seorang Pantarlih. Nah, Pantarlih itu harus membawa apa saja Pak dalam melaksanakan tugas? Ya, dalam melaksanakan tugasnya tentu Pantarlih sudah dibekali ya, baik dari segi perlengkapannya, tentu juga berkaitan dengan datanya ya, data pemilih yang akan dicoklit. Tentu pertama adalah ada berita acara ya, berita acara serah terima hasil coklit, kemudian juga ada formulir model adapter pemilih, itu tentu data pemilih yang akan dicoklit oleh masing-masing Pantarlih. Jadi misalnya dalam satu TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 400, berarti kan ada 2 Pantarlih. Nanti kan diatur kan dibagi 2 atau pembagian wilayah seperti apa itu di masing-masing Pantarlih. Nah, kemudian juga ada formulir-formulir lain yang disiapkan, termasuk juga ada stiker, karena kalau pemilih yang sudah dicoklit, dia kan diberi tanda namanya stiker, tanda bukti coklit, itu yang ditempel di masing-masing rumah itu. Sekaligus itu kan memudahkan untuk identifikasi ya, bagi mungkin juga bagi Bawaslu, mungkin juga bagi masyarakat yang ingin melihat apakah di sekitar itu sudah dicoklit atau belum, kan dari stiker yang ditempel di
masing-masing. Termasuk perlengkapan lainnya yang juga digunakan oleh teman-teman Pantarlih, bagian dari yang dilaksanakan pada saat putarlih itu atau coklit itu. Baik. Wah, Ya. berarti itu perlengkapan kerjanya ya Pak Ya. Imam ya. Nah, untuk dari atributnya Pantarlih sendiri nih, untuk membedakan ini petugas Pantarlih yang datang ke rumah nih, untuk memastikan bahwa dia adalah seorang Pantarlih. Itu juga sudah kita siapkan ya. Jadi saya kira betul itu dalam rangka untuk membedakan ini petugas pemutahiran data pemilih atau bukan, maka diberikanlah atribut itu. Karena takutnya nanti kan sekarang banyak banyak dari instansi lain, mungkin dari petugas Sensus, belum lagi misalnya bagian dari penagih hutang gitu kan. Ya, betul. Maka dalam rangka membedakan itu, KPU sudah memfasilitasi namanya atribut Pantarlih. Nah, atribut Pantarlih itu terdiri dari topi topi yang tentu di situ juga bertuliskan atau logo KPU Pantarlih itu, kemudian juga ada rompi, di rompi juga disebutkan ada di situ Pantarlih. Kemudian juga ada tanda pengenal. Jadi nanti bagi masyarakat di Purbalingga nih, perlu kita kasih tahu Mas Ben ya. Jadi kalau ada orang yang pakai topi kayak gitu kan, pakai rompi dan ada tanda pengenalnya bertuliskan Pantarlih, berarti dia adalah petugas pemutahiran data pemilih. Jadi jangan ditutup pintunya, nanti takutnya dikiranya penagih hutang. Bukan, itu adalah petugas KPU yang sedang melakukan coklit gitu. Oke. Untuk pelaksanaan tugas dari Pantarlih sendiri Pak, tadi kan dijelaskan membawa perlengkapan. Nah, untuk urutan dari tugas seorang Pantarlih itu apa saja Pak? Ya, tentu karena Pantarlih itu sebetulnya spesifik di soal coklit ya, pencocokan penelitian nanti hasilnya dilaporkan oleh Pantarlih kepada PPS untuk lebih lanjut nanti disusun ya menjadi daftar pemilih itu. Jadi sebetulnya kalau kita bilang sederhana ya sederhana juga, nggak terlalu ribet begitu ya. Rumit ya Pak ya. Prinsipnya kan Pantarlih itu dia datang langsung ke rumah warga di mana di situ memang ada pemilih, ya kan. Nanti begitu sudah sampai rumahnya, tentu kan pakai anggah unggu ya, pakai sopan santun, tata cara, tata krama orang bertamu lah layaknya begitu. Nanti sampaikan maksud dan tujuannya apa ke rumah itu, kemudian meminta kepada pemilih atau keluarga untuk menunjukkan KTP. Karena KTP itu kan sebagai basis data ya, untuk mencocokkan apakah sesuai atau tidak dengan tadi form data pemilih daftar pemilih yang sudah dibawa oleh Pantarlih itu. Kemudian juga bisa memberikan informasi lainnya, termasuk misalnya status pekerjaannya. Karena takutnya mungkin dulu sebelum coklit yang pemilu yang lalu, ya kan, yang bersangkutan masih sipil, kemudian kok sudah berubah menjadi TNI Polri misalnya, atau yang lain-lain yang sekiranya memang ada perubahan data pemilih itu. Gitu, Mas Pian. Oke, baik. Berarti data itu dicocokkan ya dengan daftar pemilih ya. Nah ini ada pertanyaan nih Pak. Apabila nih berdasarkan dari hasil pencocokan atau penelitian atau coklit ya, terdapat kekeliruan penulisan pada formulir model A-nya daftar pemilih, maka Pantarlih itu ngapain Pak? Ya tentu kan dicatat ya, makanya tadi saya sampaikan pencocokan dan penelitian adalah dalam rangka memastikan sebetulnya antara dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih sesuai dengan model daftar pemilih yang kita miliki itu. Nah nanti kan misalnya di lapangan kok ada perubahan, tadi misalnya ada perubahan status dari sebelumnya sipil menjadi TNI, Polri dan seterusnya, tentu itu di bagian dari yang dicatat disesuaikan disesuaikan dengan dokumen kependudukan yang update yang dimiliki oleh masing-masing pemilih itu. Begitu. Lalu misalkan ada pemilih atau anggota dari pemilih, anggota keluarga ya, dia sebenarnya memenuhi syarat Pak sebagai pemilih, tapi di dalam formulir model A-nya itu di daftar pemilih itu tidak ada. Nah, yang dilakukan oleh Pantarlih apa Pak? Nah ini yang disebut dengan potensial ya pemilih. Istilahnya potensial pemilih. Pemilih potensial ya. Sorry. Jadi ketika misalnya ada pemilih baru ya kategorinya ya Mas Pian ya, di rumah di mana dikunjungi oleh Pantarlih. Nah pada saat
demikian, maka Pantarlih meminta kepada anggota keluarga pemilih untuk menunjukkan KTPL atau KK atau biodata kependudukan atau IKD pemilih tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada gitu, artinya yang bersangkutan yang tadi disebut pemilih baru itu ternyata tidak ada di rumah, maka Pantarlih dapat melakukan ini panggilan lewat video call ya, yang kira-kira dapat Pantarlih itu dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemilih tersebut dan pemilih dapat menunjukkan ya kan dokumen kependudukannya, misalnya KTP-nya atau KK-nya yang sesuai dengan kalau KTP kan ada ini ya, ada foto itu kan, betul. Itu kan dapat dilihat nanti oleh Pantarlih sesuai atau tidak dengan orang yang tadi disebut pemilih itu. Ya. Nah, itu. Oke. Nah, lalu itu tadi yang jika si pemilih itu memenuhi syarat tapi tidak berada di formulir daftar pemilih ya. Artinya kan memang dia belum terdaftar ya dalam daftar pemilih yang oleh Pantarlih bawa itu, maka itu kan kategorinya potensial pemilih kan yang nanti dicatat oleh Pantarlih dalam model A daftar potensial pemilih berdasarkan pada dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih tersebut. Gitu, Mas. Baik, nah lalu Pak, misalkan terdapat pemilih atau anggota keluarga dari pemilih itu tercatat ya dalam daftar pemilih pada formulir model A tadi. Namun ternyata dia TMS, ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Ya, jadi memang kalau kita baca di peraturan KPU ya maupun di Juknis KPU itu bagian dari tugas Pantarlih selain dia tadi memastikan kesesuaian data antara dokumen kependudukan dengan model daftar pemilih yang kita miliki itu adalah juga nanti dia bisa mencoret ya terhadap data pemilih yang memang dianggap sudah tidak memenuhi syarat. Nah, data pemilih yang tidak memenuhi syarat itu nanti kan akan disampaikan lebih lanjut ya, misalnya sudah meninggal dunia, ya kan, sudah pindah domisili, ya, atau misalnya sudah alih status tadi dari sipil menjadi TNI Polri, ya itu kan yang demikian nanti oleh Pantarlih berarti dicoret dari daftar pemilih yang ada dalam model daftar pemilih yang kita miliki itu karena adanya perubahan tadi itu yang memungkinkan yang bersangkutan menjadi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, begitu Mas Pia. Oke. Nah, ini menarik ini kawan JDIH. Baik, Pak Imam. Apabila ditemukan ya Pak Imam ya pemilih yang pemilih tersebut itu statusnya TMS atau tidak memenuhi syarat. Alasannya itu karena TPS-nya tidak sesuai. Atau kalau di itu Pantarlih itu masuknya ke kode 8 ya, Pak ya. Maka yang harus dilakukan oleh seorang Pantarlih itu apa, Pak? Ya, jadi karena Pantarlih itu bekerja dalam satu wilayah ya desa lah, di situ ada PPS, maka Pantarlih menyampaikan kepada PPS ya bahwa terdapat pemilih yang penempatan TPS-nya tidak sesuai. Ya, kemudian ditindaklanjuti oleh PPS ke Pantarlih sesuai alamat TPS pemilih untuk dimasukkan sebagai pemilih baru. Nah, saya kira begitu ya. Jadi yang penting nanti ada koordinasi antara Pantarlih dengan PPS-nya bahwa ada peristiwa, ada fakta demikian lah, kira-kira ada pemilih yang dia TMS karena alasan TPS-nya tidak sesuai dengan TPS-nya itu. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih Pak. Apabila nih Pak terdapat pemilih atau anggota pemilih ya yang terdaftar di dalam formulir model A, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Nah, padahal di TPS setempat dengan alamat KTPL pemilih tersebut. Nah, pada hari pemungutan suara, itu gimana Pak Pantarlih Pak? Jadi ada alamat yang ini ya tidak sesuai maksudnya. Berarti kan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS setempat. Di TPS setempat. Padahal itu datanya sudah benar. Datanya sudah benar ya. Datanya sudah benar kan berarti kan. Nah, tentu nanti Pantarlih menyampaikan kepada pemilih ya atau anggota keluarga pemilih
untuk mengingatkan agar pemilih tersebut segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT itu. Artinya kan berarti di sini ada ini ya, ada perubahan data juga ya. Perubahan data juga dari pemilih itu kan, yang tidak sesuai dengan model adaptar pemilih. Iya, betul. Gitu. Betul. Berarti menyampaikan kepada Pantarlihnya untuk itu ya Pak ya, untuk bisa diuruskan. Tapi itu setelah DPT ya, setelah DPT ya, baik. Nah, setelah melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit Pak, Pantarlih itu tugasnya ngapain lagi Pak? Ya, tentu pada saat dia melakukan coklit, itu kan pertama memberikan satu lembar tanda bukti coklit itu tadi kepada pemilih ya. Yang telah dilakukan coklit satu lembar sebagai arsip Pantarlih. Kan ada 2 lembar tuh. 2 lembar. Dalam sebetulnya ada satu lembar tapi ada 2 isinya kan. Iya. Tanda bukti coklit itu yang satu bagian itu diserahkan kepada pemilih sebagai tanda bahwa dia telah dicoklit, yang satunya itu sebagai arsip. Arsip bagi Pantarlih sejumlah berapa pemilih yang sudah dia coklit. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan adalah menempel stiker coklit ya kepada di rumah di mana dia coklit yang berisi dalam satu keluarga. Jadi misalnya satu kepala keluarga. Satu kepala keluarga ya. Jadi misalnya dalam satu rumah itu ada 2 kepala keluarga, berarti kan ada 2 stiker yang ditempel. Kalau dia ada satu kepala keluarga, ada satu stiker yang ditempel. Kemudian nanti selebihnya setelah itu tentu Pantarlih menyampaikan laporan kan secara berkala ke dalam buku kerja Pantarlih yang sudah kita siapkan itu. Nanti akan dilaporkan secara berkala itu kepada PPS ya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahapan proses penyusunan. Itu Mas Rian. Oke, berarti dokumen coklit yang dilaporkan dari Pantarlih ke PPS itu kan ada berita acara hasil coklit. Kemudian ada formulir model A daftar pemilih hasil coklitnya. Siap. Ya kan, kemudian daftar potensial pemilih coklit yang tadi kita bahas ya, ada pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih itu. Kemudian laporan hasil coklit dan buku kerja Pantarlih. Jadi itu semua diserahkan kepada PPS biar nanti PPS yang menyusun hasil coklitnya itu. Tentu kan nanti ada perubahan kan dari daftar sebelumnya. Ya misalnya tadi perubahannya itu bisa karena adanya yang TMS atau juga adanya pemilih potensial itu yang belum terdaftar dalam data pemilih itu. Berarti pembaruan data ya Pak ya? Ya. Baik. Nah ini saya tadi kepikiran nih Pak. Lalu untuk penyandang disabilitas Pak, itu perlakuannya bagaimana Pak terhadap Pantarlih? Ya saya kira juga di sini peran penting Pantarlih ya di dalam mengidentifikasi, karena kan langsung bertemu langsung kan dengan person di mana dia sebagai pemilih, tentu kan Pantarlih bisa melihat ya, nun sewu apakah yang bersangkutan dalam kategori disabilitas atau tidak kan. Kalau misalnya ada dalam kategori disabilitas ya tentu harus dicatat kan, ditulis dalam kolom disabilitas data kan, di dalam kolom itu ada ya, apakah dia disabilitas atau apa. Kalau dia disabilitasnya fisik itu kan kodenya 1. Kalau dia disabilitasnya intelektual kodenya 2, kalau dia disabilitasnya mental kodenya 3 ya kan. Nanti tinggal ditulis di kolom itu ya kan, dengan melihat fakta dan data yang ditemukan di lapangan oleh Pantarlih itu, apakah dia dalam kategori disabilitas apa, fisik, intelektual ataukah mental itu. Berarti tidak ada perbedaan dengan baik disabilitas maupun yang normal itu kita tetap adil ya Pak ya. Iya. Nanti belum lagi ada disabilitas sensorik kan, kodenya 4. Betul. Sensorik rungu, ada sensorik netra, ada sensorik wicara. Itu saya kira di buku kerja Pantarlih kan sudah ada ya. Ada ya. Yang penting nanti Pantarlih mau mencatatkan aja. Ini karena biasanya kalau ini kan sebetulnya tidak merubah jumlah data pemilih. Tapi kalau itu bisa diidentifikasi secara langsung pada saat coklit oleh Pantarlih, saya kira akan semakin memudahkan. Kenapa? Karena nanti kan terhadap rekan-rekan kita yang non-sewu dalam kategori disabilitas itu kan biasanya dia perlu alat bantu kan. Iya, betul. Apakah dia dalam kategori disabilitas apa, itu nanti akan memudahkan KPU dalam rangka menyediakan alat bantu yang sesuai dengan disabilitasnya pemilih itu kategorinya apa begitu.
Nah, kalau itu tidak tercatat kan nanti dianggap Enggak. sama kan, Iya, padahal padahal sebetulnya dia dalam membutuhkan kategorinya disabilitas yang membutuhkan alat perlakuan bantu khusus ya atau begitu. alat bantu Iya. ya. Baik. Baik, Pak Imam. Ini terkait dengan pelaksanaan coklit ya tadi Iya. ya. Nah, permasalahan apa sih Pak yang Iya. biasa muncul ya saat pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang selain yang tadi saya tanyakan itu biasanya apa Pak? Iya. Jadi prinsipnya kalau kita memahami ketentuan itu kan dia Pantarlih bekerja secara sungguh-sungguh kan, Ya. secara benar juga sesuai dengan aturannya. Artinya pertama kalau memang dia secara aturan harus datang ke rumah langsung ya datang ke rumah langsung ya. Meskipun mungkin kenal kan dengan Ya. orangnya itu. Kadang-kadang kan non sewunya mungkin saya udah tahu orangnya kan, udah Hafal kenal ya Pak ya. orangnya mau ada di rumah gitu. Tidak perlu Iya. datang ke rumahnya, cukup mungkin dari belakang meja kan ditulis itu. Iya. Itu saya kira tidak benar itu. Karena berarti dia tidak menjalankan amanah coklit secara langsung kepada yang bersangkutan. Nanti belum lagi kadang-kadang karena dia sudah merasa cukup dari rumah sendiri misalnya atau Iya. dari kantor sendiri, kemudian stikernya tidak ditempel. Nah, itu nanti menjadi temuan Bawaslu itu. Betul Pak. Karena Bawaslu itu juga biasanya nanti ini sampling itu. Iya. Men-sampling di desa atau di wilayah tertentu yang kira-kira sebetulnya sudah dicoklit atau belum gitu. Iya. Nah, salah satu untuk melihatnya kan di stikernya Identifikasinya itu. Nah, kalau di stikernya di ya. stikernya tidak ada, tapi sudah Ya. dicoklit kan bahaya itu kan Iya, pelanggaran itu kan betul. nggak boleh itu. Karena itu wajib ya Pak ya, stiker itu Iya, wajib itu ya. kan sebagai tanda bukti Betul. kan, itu tanda bukti bahwa dia telah dicoklit itu. Nah, belum lagi soal perjokian itu ya. Nah. Ini saya kira juga kita pengalaman ya di beberapa waktu yang lalu, misalnya ada informasi sebetulnya Pantarlihnya itu anaknya gitu kan, tapi yang bekerja ibunya atau sebaliknya, sebetulnya iya. Pantarlihnya ibunya tapi yang jalan anaknya itu. Itu kan saya kira tidak boleh kan, karena prinsipnya kan yang dia bekerja adalah memang Pantarlih yang sudah Yang diambil sudah dilantik sudah diberi tugasnya itu. Tentu kalau demikian saya kira juga tidak boleh, dan itu kalau ketahuan Bawaslu juga nanti menjadi temuan. Ya. Kategorinya pelanggaran administrasi kan malah. Berarti memang harus bekerja. Pantarlih itu memang harus bekerja dari rumah ke rumah ya Pak ya. Nah, tadi ada perjokian, ada bekerja di balik meja, itu kan nggak boleh ya Pak. Nah, apa sih yang harus mencegah untuk Pantarlih itu melakukan itu? Ya, saya kira pertama tentu kesadaran dari Pantarlih itu sendiri ya. Siap. Artinya kesadaran dia bahwa dia sudah diberi amanah, sudah diberi tugas, bahkan sudah diberi perlengkapan, maka dia amanah untuk itu dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentu yang kedua, ini kan juga perlu pengawasan ya. Kita melalui hukum pengawasan juga ikut mengawasi secara internal kepada jajaran. Ya nanti silakan aja kalau ada masyarakat yang misalnya melihat atau menemukan sebetulnya dia bukan Pantarlih yang dilantik atau yang di SK-kan itu, tapi kok dia coklit, dia gitu mencoklit kan. ya. Ya dilaporkan aja nanti kan, Laporkan ke PPS atau ke PPK nanti biar kita tindak gitu kan. Ya, saya kira ini memang harus pengawasan internal kita maupun eksternal dari Bawaslu. Ya nanti juga kita berharap kan teman-teman Bawaslu juga bisa ikut memantau ini apakah memang di lapangan ada peristiwa itu atau tidak kan. Kalau ada ya silakan diproses saja, nanti kan rekomendasinya ke bawah ke KPU biar nanti kita tindak lanjuti. Artinya terhadap hal-hal demikian ya memang kita harus harus kerjasama kan, memastikan bahwa seluruh petugas kita itu Pantarlih itu bekerja sungguh-sungguh ya sesuai dengan ketentuan yang memang diatur di peraturan perundang-undangan itu. Karena saya kira ini kan kalau pemutakhiran data pemilih itu sesuatu yang sangat urgent saya kira Mas Fian, ya kan. Jadi kalau pemutakhiran data pemilihnya serius, dilakukan sungguh-sungguh, ketemu datanya valid, itu kan nanti memudahkan pada saat penyusunannya itu, ya kan. Kan biasanya itu ketemu masalah itu ketika dalam proses penyusunan, kemudian banyak ternyata di lapangan yang belum terdaftar, ya kan. Ya sebetulnya ada yang belum terdaftar, yaitu pemilih potensial itu baru ketahuan di kemudian hari, atau mungkin nanti digugat pada saat setelah selesai pilkada kan, ada sekian jumlah pemilih yang sebetulnya dia potensial punya hak pilih, tapi tidak terdata. Ini saya kira kesempatan yang baik ya bagi kita tentu di KPU, dan kita berharap kepada rekan-rekan
Pantarlih untuk bisa betul-betul menjalankan ini dengan sebaik-baiknya sehingga validitas data dan data yang kredibel yang dapat dipercaya itu betul-betul kita bisa wujudkan ya dalam Pilkada tahun 2024 ini. Dan gitu, bisa Mas, dipertanggungjawabkan dan bisa ya, Pak. dipertanggungjawabkan itu. Sehingga nanti tidak timbul persoalan di kemudian hari ya yang ya bisa dipersoalkan oleh siapa saja yang sekiranya mungkin tidak setuju atau yang mungkin tidak terima dan seterusnya yang sekiranya menyoal terkait dengan apa yang kita lakukan itu. Baik, terima kasih Pak Imam atas kesediaannya berbagi ilmu. Ini sangat kita sudah mengupas tuntas tentang tugas dari seorang Pantarlih, terus identifikasi apa saja yang mungkin akan timbul permasalahan saat tugas dari seorang Pantarlih itu saat pencoklitan seperti itu. Nah, terakhir nih Pak Imam, mungkin Pak Imam dapat memberikan closing statement. Monggo Pak. Pak. Pertama, meskipun dari segi tugas ya ini adalah tugas KPU dan seluruh jajaran yang ada terutama di Kabupaten Purbalingga sampai ke Pantarlih. Tentu pertama kita berupaya semaksimal mungkin proses pemutahiran data pemilih ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya ya, akuntabel, terpercaya, kemudian bertanggung jawab dan seterusnya itu. Nah, lebih dari itu tentu kita juga berharap nih kepada masyarakat Purbalingga khususnya barangkali yang menyimak podcast ini untuk juga peran serta aktifnya begitu ya. Sekiranya misalnya Bapak Ibu atau ada keluarga atau ada tetangga yang nanti belum tercoklit ya, mungkin terlewatkan atau mungkin lupa atau seterusnya atau kelalaian mungkin barangkali yang itu mungkin juga tidak ada sengaja ya. Nah, nanti silakan menyampaikan saja kepada Pantarlih atau kepada PPS ya yang ada di wilayah masing-masing bahwa misalnya belum tercoklit atau belum terdata. Termasuk juga misalnya nanti ada perubahan data itu, terutama yang TMS dalam kategori meninggal dunia ini Mas ya. Itu ya. Ya kan kita tidak pernah tahu kan usia betul. kita sampai kapan itu. Nah, di tahapan Mutarlih ini sekiranya nanti mungkin ada kerabat atau ada keluarga, ada tetangga, ada masyarakat yang nun sewunya misalnya meninggal dunia nanti bisa aktif menyampaikan kepada Pantarlih atau kepada PPS bahwa ada pemilih di desa ini, alamat ini, kapan waktunya dia meninggal dunia sehingga nanti bisa di TMS-kan oleh diperbarui lagi ya Pak. Sehingga nanti data pemilih kita itu betul-betul valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik. Terima kasih Bapak Imam sekali lagi, terima kasih banyak. Kawan-kawan JDIH, demikian podcast hari ini episode ke-22. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi dan kurang berkenan. Saya selaku host undur diri. Sampai jumpa di podcast JDIH KPU Purbalingga episode selanjutnya. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.